Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi abdihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyira wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idzni wa sirajan munira. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman dan seluruh sahabat ummah yang mendengarkan podcast ini, kita bertemu lagi di podcast Bekal Pernikahan. Tagline kita, banyak yang ingin menikah namun sayangnya tidak sedikit yang tidak mempersiapkan ilmunya. Maka semoga kita termasuk soleh dan solihah yang juga mempersiapkan bekal pernikahan dengan ilmu sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Baik, bagaimana puasanya hari ini teman-teman? Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kesehatan kepada kita dan semoga kita bisa melalui bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini dengan amal soleh yang Allah ridhoi. Taib, di podcast kali ini kita akan membahas anjuran dan sunnah menikah di bulan Syawal. Jika ada di antara kamu yang belum menikah dan sedang mencari kapan nih waktu yang tepat dan pas untuk melaksanakan akad atau juga sekalian walimah, maka kajian ini insya Allah boleh kamu simak dengan baik dan bisa menjadi pertimbangan kamu dan keluarga besar. Semoga Allah memampukan setiap muda-mudi solih dan soleha yang belum menikah untuk bisa melaksanakan sunnah ini. Sebelum kita membahas tema utama kita yaitu anjuran menikah di bulan Syawal, kita akan bahas terlebih dahulu ada beberapa hikmah dari keutamaan sepasang insan menikah. Dan satu hikmah yang paling tegas Allah firmankan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Ar-Rum ayat 21, "Litaskunu ilaiha", supaya kamu cenderung dan merasa tentram dan tenang. Bagi pria dan wanita yang beriman, pasti tidak akan ada ketenangan bagi mereka setelah menyalurkan syahwat dengan cara yang Allah tidak ridhoi. Mereka akan merasa sangat bersalah dan akan sangat merasa berdosa. Apalagi jika syahwatnya mereka salurkan kepada yang haram lewat maksiat dan berzina. Nauzubillah. Jika mereka paham akan balasan terhadap dosa maksiat dan zina, pasti air mata mereka akan terus jatuh mengingat betapa telah hinanya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang begitu menyayangi mereka namun tega mereka menzolimi diri sendiri dengan perbuatan maksiat dan zina. Tidak akan tenang mereka melewati setiap waktu kecuali dengan istighfar, terutama biasanya dengan istighfar Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang telah berbuat zolim, terutama zolim terhadap diriku sendiri. Aku telah membiarkan tubuh ini jatuh pada dosa maksiat dan zina. Maka seperti yang kita katakan di awal bahwa seorang yang beriman pasti tidak akan merasa tenang setelah berbuat dosa, apalagi dengan menyalurkan syahwat kepada tempat yang Allah tidak ridhoi. Maka menyegerakan menikah bagi yang mampu, ini jelas diutamakan teman-teman. Begitu pula ketika pria memberi hadiah kepada wanita yang dia sukai, kemudian si wanita menerimanya. Maka jika pria itu tidak beriman, bisa jadi akan ada tindakan dan tuntutan meminta balasan tertentu dari si wanita. Dan si wanita yang beriman tentu tidak akan merasa tenang dengan hal yang demikian. Bagi wanita yang beriman tidak akan merasa nyaman apabila menerima hadiah dari pria yang bukan halal baginya. Jika hadiah itu dia pakai, tentu dia tidak akan merasa tenang dan tidak akan merasa nyaman. Apalagi kemudian jika putus dari ikatan pacaran, maka si pria bisa saja menuntut semua hadiah yang dia berikan untuk segera dikembalikan. Sungguh tidak ada ketenangan dalam ikatan bukan pernikahan teman-teman. Sehingga Allah tegaskan, jika ingin mendapatkan ketenangan dan ketentraman bagi sepasang insan yang sedang dimadu kasih, maka menikahlah. Kemudian bagaimana agar pernikahan menjadi jalan agar ekonomi tidak menjadi sesuatu yang menakutkan? Maka sudah kita bahas di podcast episode 1. Nanti teman-teman bisa kembali menyimak kajian episode tersebut. Kembali kepada pembahasan menikah di bulan Syawal. Selain sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal, ada juga sunnah lainnya di bulan Syawal yaitu anjuran menikah. Seperti yang kita sampaikan tadi, semoga Allah memberikan kemampuan kepada setiap muda-mudi solih dan solihah yang belum menikah untuk bisa melaksanakan sunnah ini. Dalil sunnah menikah di bulan Syawal datang dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Bunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa banani fi Syawal, fa ayyu nisa'i Rasulillah kana ahzu indahu minni wa kanat Aisyah tastahibu an tudkhila nisa'aha fi Syawal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal dan membangun rumah tangga denganku pada bulan Syawal pula. Maka istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku? Perawi berkata, sehingga Aisyah radhiyallahu anha dahulu suka menghimbau para wanita untuk menikah di bulan Syawal.
Awalnya di masa Arab Jahiliyah, masyarakat beranggapan teman-teman bahwa merupakan kesialan apabila menikah di bulan Syawal. Bulan Syawal dianggap bulan yang sial menikah. Hal ini sebab ada anggapan dari masyarakat jahiliyah bahwa unta betina di bulan Syawal mengangkat ekornya, syalat bidhanabiha, sebagai tanda dari unta betina bahwa dia tidak mau dan enggan untuk menikah. Juga sebagai tanda menolak unta jantan untuk mendekat. Sehingga terinspirasi dari hewan unta yang demikian, maka para wanita menolak untuk dinikahi di bulan Syawal, dan para wali pun enggan menikahkan putri mereka di bulan Syawal. Benar-benar menyedihkan akidah Arab Jahiliyah di masa itu teman-teman. Standar keberuntungan mereka dalam menentukan bulan menikah adalah hewan unta. Maka ajaran Islam menepis hal demikian dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Bunda Aisyah di bulan Syawal. Ini sekaligus penekanan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang menentukan beruntung atau rugi hanya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ramalan manusia apalagi sebab gerak-gerik hewan. Sehingga menikah di bulan Syawal juga merupakan simbol tauhid yang diajarkan dalam Islam. Maka disebutkanlah menikah pada bulan Syawal menjadi keutamaan sunnah. Sehingga tidak heran Bunda Aisyah suka menganjurkan para wanita kala itu untuk menikah di bulan Syawal. Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ulama yang menyusun tafsir Al-Azim yang demikian populer di penjuru dunia termasuk Indonesia. Beliau rahimahullah begitu menguasai beragam bidang keilmuan, wawasannya sangat luas. Kepakarannya dibuktikan dengan karya-karya berkualitas tinggi yang tidak lekang oleh sejarah, karya-karya yang masih dapat dinikmati hingga kini. Beliau ulama besar yang hidup dalam keluarga terhormat, tetapi menghadapi banyak tantangan dalam menimba ilmu, bahkan tantangan kematian. Beliau rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah jilid 3 halaman 253, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah untuk membantah keyakinan yang salah sebagian masyarakat yang tidak suka menikah di antara dua Id. Bulan Syawal termasuk di antara Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka khawatir akan terjadi perceraian. Keyakinan ini sungguh tidaklah benar. Bahkan juga Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar tawadhu yang lahir pertengahan bulan Muharram tahun 631 Hijriah di desa Nawa dekat Damaskus, Suriah. Beliau rahimahullah adalah ahli fikih dan ahli hadis yang bernama lengkap Abu Zakaria Mahyudin Yahya bin Syarab bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Mayoritas ulama memberi gelar kepada beliau dengan sebutan Mahyuddin, artinya orang yang menghidupkan agama. Padahal beliau sendiri membenci gelar tersebut karena tawaduknya beliau dan takut dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 32. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, hanya Allah yang lebih mengetahui tentang orang yang bertakwa. Beliau rahimahullah menjelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim jilid 9 halaman 209. Di dalam hadis ini, yaitu hadis Bunda Aisyah yang telah kita sampaikan tadi, terdapat anjuran untuk menikah dan membangun rumah tangga pada bulan Syawal. Para ulama kami, yaitu para ulama Syafi'iyah, sebab Imam An-Nawawi dikenal sebagai ulama mazhab Syafi'i, telah menegaskan anjuran tersebut dan berdalil dengan hadis tadi. Dan Imam An-Nawawi juga menegaskan bahwa Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan hal ini bermaksud membantah apa yang diyakini masyarakat jahiliyah dahulu dan membantah anggapan tahayul sebagian orang awam pada masa kini yang menyatakan kemakruhan menikahkan dan membangun rumah tangga di bulan Syawal. Sehingga anggapan tersebut adalah batil, anggapan tersebut tidak ada dasarnya. Ini termasuk peninggalan jahiliyah yang bertatayur. Tatayur atau tiarah adalah keyakinan merasa sial apabila melakukan sesuatu hal di waktu tertentu. Maka keyakinan seperti ini sangat bertentangan sekali dengan ajaran Islam teman-teman. Karena untung dan rugi adalah takdir Allah bersama hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "At-tiyarah syirkun." Tiarah atau menganggap sial terhadap sesuatu adalah kesyirikan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "La adwa wala tiara wa yujibunil fa'alus sholih al-kalimatul hasanah." Tidak ada sesuatu yang menular dengan sendirinya dan tidak ada tiara atau sesuatu zat yang sendirinya membawa sial. Dan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kagum dengan al-fa'lu as-sholih, yaitu kalimat harapan yang baik. Maka tidak masalah menikah di bulan apapun. Namun semoga pemuda-pemudi solih dan solihah Allah mudahkan bisa melaksanakan anjuran menjalin ikatan pernikahan di bulan Syawal yang telah dijelaskan oleh ulama bahwa ini merupakan sebuah sunnah dan anjuran dalam Islam. Demikianlah kajian pada podcast kali ini teman-teman. Jika dirasa kajian ini bermanfaat, maka boleh di-share ke rekan atau keluarga. Insya Allah menjadi pahala jariah bagi kita semua. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.